Assalamualaikum teman-teman semua. Kali ini kita akan mendengarkan kisah yang sangat menarik tentang seorang nabi yang pernah tinggal di dalam perut ikan. Penasaran kan? Nah, beliau adalah Nabi Yunus alaihissalam. Kisah ini bermula ketika Allah mengutus Nabi Yunus untuk berdakwah kepada penduduk kota Ninawa. Sayangnya penduduk kota ini sangat keras kepala dan tidak mau mendengarkan ajakan beliau untuk beriman kepada Allah. Setelah berdakwah cukup lama tanpa hasil, Nabi Yunus merasa kecewa dan sedih. Dalam keadaan yang kurang sabar, beliau memutuskan untuk meninggalkan kota Ninawa. Tanpa menunggu izin dari Allah, beliau kemudian naik ke sebuah kapal yang penuh dengan penumpang dan barang dagangan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai besar menerjang kapal. Para penumpang panik karena kapal terombang-ambing dan hampir tenggelam. Menurut kebiasaan pada masa itu, untuk menyelamatkan kapal, mereka harus membuang sebagian penumpang ke laut. Mereka pun mengundi, dan ternyata nama Nabi Yunus yang keluar. Nabi Yunus kemudian terjun ke laut yang bergelombang besar. Subhanallah, Allah telah memerintahkan seekor ikan besar untuk menelan beliau hidup, tapi tidak mengunyahnya. Di dalam perut ikan yang gelap gulita, Nabi Yunus menyadari kesalahannya dan terus berdoa kepada Allah. Beliau membaca doa yang sangat terkenal. La ilaha illa anta subhanaka ini, kuntu minas jalimin, yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Teman-teman, bayangkan berada di dalam perut ikan. Gelap, sempit, dan sendirian. Tapi Nabi Yunus tidak putus asa. Beliau terus berdoa dan bertasbih kepada Allah selama 3 hari, 3 malam. Allah yang Maha Pengasih akhirnya mengabulkan doa beliau. Allah memerintahkan ikan tersebut untuk memuntahkan Nabi Yunus ke tepi pantai. Dalam keadaan lemah, Allah menumbuhkan pohon labu untuk melindungi beliau dari terik matahari. Setelah pulih, Nabi Yunus kembali ke kota Ninawa. Yang mengejutkan, ketika beliau kembali, penduduk Ninawa telah bertobat dan beriman kepada Allah. Ternyata setelah kepergian Nabi Yunus, mereka melihat tanda-tanda azab yang akan menimpa mereka. Mereka pun segera bertobat, dan Allah menerima tobat mereka. Subhanallah, dari kisah ini kita bisa belajar banyak hal. Pertama, kita harus selalu sabar dalam berdakwah, dan tidak boleh mengambil keputusan sendiri tanpa izin Allah. Kedua, tidak ada tempat yang terlalu gelap atau situasi yang terlalu sulit untuk berdoa kepada Allah. Ketiga, Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Nah, teman-teman, begitulah kisah menakjubkan dari Nabi Yunus alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran berharga dari kisah ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Sampai jumpa di kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.